Oke, nah satu lagi juga, sebentar. Oke, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nah, jadi di Newton itu kita perkenalkan adanya massa. Nah, massa itu apa? Istilahnya tadi Anda terlihat dengan jenisnya kan ya. Massa gravitasi, massa inersial gitu ya. Nah, jadi massa di sini itu merupakan sebuah sifat internal benda. Sifat internal benda. Ya, M di sini. Jadi internal benda di sini tentunya bukan benda seperti manusia ya. Kalau manusia internalnya tuh banyak kan ya. Jadi bukan hanya massanya ya. Ya bisa jadi misalkan ada 2 orang yang massanya sama kan, 180, 180 gitu. Tapi kalau di yang elementer, sifat bendanya tapi ini adalah yang terkait dengan partikel elementer. Maksudnya elementer itu adalah partikel dasar pembentuk alam semesta. Itu dikarakteristik oleh massa. Jadi kalau misalkan kalau manusia tadi itu tidak cukup dengan massa, tapi ada tinggi badan, lebar lingkar perut, misalkan apalagi warna kulit, gitu ya, jenis rambut, bentuk muka dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak kalau manusia gitu. Nah, kalau partikel elementer itu dia cuma satu sedikit lah gitu ya, sedikit itunya. Kemudian satu lagi itu adalah yang tadi saya sebutkan, itu adalah muatan listrik ya. Muatan listrik. Jadi ini adalah yang mencirikan partikel elementer. Ya, terkait dengan massa dulu sebelum saya masuk ke muatan. Contohnya misalkan antara elektron dengan proton. Ya. Massa elektron dengan proton ada yang hafal nggak berapa? Dalam kilogram loh. Kalau kilogram itu, coba kalau saya tanya sebentar, Bagja, massa elektron berapa? 9 berapa ya? Ahmad Kodri. 9 kali 10 pangkat min 28, Pak. Maaf. Oke, Ahmad Kodri. Ya, Pak. Itu Anda namanya dirubah di NIM, awalnya NIM baru nama. Oh iya, Pak. Sekarang Anda sebutkan massa elektron berapa? 9,1 kali 10 pangkat minus 31. Satuannya dong. Kilogram. Oke. Kemudian siapa nih? R. Zahra. Massa proton berapa? Lupa, Pak. Lupa. Lucia Eno. Ya, Pak. Massa proton sekitar 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Ya. Massa neutron lebih berat lagi ya. Ya sekitar 1,67 juga, tapi koma-komanya harus dihitung. Nah, itu Anda lihat dari 2 contoh itu, nanti ada lagi massa-massa yang lain gitu ya, itu dia berbeda kan antara
elektron, proton, dan neutron. Dan juga kalau Anda lihat kurang lebih ya mungkin ini tidak selalu juga ya. Seperti apa namanya massa unsur ya, unsur juga dia berbeda ya. Unsur berbeda. Karena dia ada nomor atom dengan nomor massa. Nomor massanya itu berbeda. Ya, jadi misalkan ada 14,6 dengan 14,7 itu berbeda kan massanya. 14,6 itu adalah karbon, 14,7 itu adalah nitrogen. Itu berbeda. Jadi yang untuk level partikel elementer atau partikel dasar, subatomik atau inti atom itu dia massanya berbeda. Kemudian apa namanya muatan listrik. Jadi untuk sifat internal benda secara elementer, secara dasar, itu tidak hanya cukup dengan massa, tapi ada juga muatan listrik. Ya. Jadi contohnya misalkan seperti tadi elektron itu muatannya minus E itu 1,609 kali 10 pangkat minus 19 kolom yang kita sebut muatan fundamental. Ya. Yang E itu. Kalau proton dia positif, ya positif E. Kalau neutron dia 0. Kalau quark itu ternyata fraksional, ya. Ada 1/3 E, 2/3 E, plus minusnya. Kenapa disebut fraksional? Karena itu ditemukannya belakangan, lebih dulu muatan yang unit tadi yang E itu. Jadi kalau quark ditemukan dulu itu bisa jadi nanti yang muatan fundamentalnya berubah gitu ya. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Oke, jadi kita balik lagi, misalkan ambil contoh lagi ke hukum 2, hukum 2 Newton. Ya. Hukum 2 Newton. Tentang gerak. Ya, ini kan F, maaf. Ini kan F sama dengan M kali A. Gitu ya. Nah ini juga ada catatan di sini ya, bahwa ketika kita berbicara tentang gaya di sini, ya, dia betul memang sebanding dengan percepatan. Tapi jangan lupa ini ada faktor massa di sini. Massa di sini di Newton itu harus lebih besar dari 0 ya. Itu yang kadang orang lupa. Ya, jadi artinya kalau kita berbicara di hukum 2 Newton itu hanya khusus untuk partikel yang bermassa. Ya. Jadi kalau untuk yang di catatan, pertama untuk M sama dengan 0. M sama dengan 0 ini kalau kita masukkan ke atas nih F-nya jadi sama dengan 0 kan. Tapi dia punya percepatan gitu. Tidak ada gaya bekerja, jadi dia punya percepatan. Jadi artinya hukum Newton ini tidak berlaku untuk kasus di massa sama dengan 0. Ada nggak bendanya kira-kira? Foton, Pak. Ya, foton, cahaya ya, Anda udah tahu. Kemudian yang kedua, ya, massanya ini juga tidak boleh lebih kecil dari 0. Jadi nanti itu terkait dengan stabilitas sistem yang dibahas. Ya, jadi kalau untuk benda-benda yang bermassa negatif dia biasanya tidak stabil. Kita pengen sistem yang kita pelajari itu stabil. Stabil dalam konteks apa? Karena stabilitas itu banyak. Jadi dalam hal ini kita berbicara stabilitas itu dalam konteks Lyapunov ya. Dalam konteks dynamical system, sistem dinamik. Ini yang nomor 2-nya ada cerita tersendiri nanti mungkin di luar skop dari kuliah ini. Oke, nah kemudian jadi ini tentang
Hukum Newton. Nah, di dalam listrik magnet, elektrostatika, maaf. Yang biru aja, elektrostatika. Jadi elektrostatika itu mengatakan bahwa kalau misalkan saya punya ada dua muatan, satu Q kecil, satu Q besar, gitu ya. Ini berjarak R di sini. Maka interaksi antara Q besar dengan Q kecil itu diasumsikan sebagai gaya di sini. Bahwa ini adalah sebanding dengan Q kali Q besar dibagi dengan R kuadrat dari jaraknya. Karena ini adalah ekivalen, sebanding ya. Jadi ini kalau boleh saya tulis sama dengan, ini saya kalikan K di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya pernyataan di sebelah kiri itu cuma mengatakan interaksi antar muatan listrik, rumusnya seperti ini. Pertanyaannya adalah, kalau saya gunakan gambaran Newton, yaitu bahwa interaksi itu digambarkan antar listrik digambarkan oleh gaya, itu kan berarti benda di sini, muatan di sini, Q kecil maupun Q besar, itu kan berarti harus punya massa. Kan, ya? Jadi gaya F di sini itu indikasi bahwa benda bermuatan pasti bermassa. Sebaliknya tidak. Benda bermassa belum tentu bermuatan. Ambil contoh apa? Elektron. Elektron dia bermuatan. Punya massa nggak? Punya. Proton bermuatan. Punya massa nggak? Punya. Neutron dia tidak bermuatan, tapi dia bermassa. Jadi artinya bermassa belum tentu bermuatan. Oke? Nah nanti Anda lihat, kalau Anda lihat di list partikel elementer itu Anda lihat di sana. Kalau partikelnya itu bermuatan listrik, ini maksudnya bermuatan listrik ya. Bermuatan listrik. Itu pasti bermassa. Ada pertanyaan nggak? Jadi hukum Coulomb ini itu bisa dikatakan termasuk hukum yang fundamental yang bisa dikatakan sampai sekarang itu belum ada counter example-nya, bahwa ketika benda bermuatan itu kita selalu meninjaunya hukum Coulomb gitu, dan memang diamati di eksperimen bahwa benda bermuatan listrik, partikel bermuatan listrik itu pasti bermassa. Dan belum ditemukan ada partikel bermuatan listrik tapi tidak bermassa. Kalau demikian adanya, itu berarti hukum Coulomb tidak akan berlaku. Ada pertanyaan sejauh ini? Pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, jadi sekali lagi, walaupun katakanlah ini ada interaksi gravitasi ya. Interaksi gravitasi. Ini ada interaksi listrik. Ini kan yang F sama dengan konstanta gravitasi universal, M besar per M kecil, R kuadrat ya. Kalau yang listrik, itu biasanya K di sini, Q kecil, Q besar per R kuadrat. Jadi kalau Anda lihat, ini kebetulan untuk listrik statis ya, semuanya kita ambil statis.
walaupun kelihatannya ini apa namanya mirip ya, gaya-gayanya interaksi antar muatan listrik antar massa itu sebanding dengan R kuadrat, tapi ini punya beda sifat ya, ini berbeda secara sifat. Gitu. Jadi apa yang terjadi di interaksi listrik, walaupun rumusannya sama, belum tentu terjadi pada apa namanya gaya gravitasi, interaksi gravitasi gitu. Jadi ini berbeda nature-nya gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Tidak ada pertanyaan. Oke, kita apa namanya bahas dulu tentang sifat-sifat hukum Newton tentang gerak. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang disebut ada namanya kerangka ya. Jangan bisa diangkat lagi. Itu ditulis di mana ya, bentar. Jadi kita awalnya di mana nih? Oh, di sini. Jadi sifat-sifat Newton tentang gerak. Oke, jadi kalau kita lihat, misalkan kita tinjau nih, ada kita nyebut ini kerangka gitu ya. Ini O, ini misalkan Y, ini adalah X gitu. Kemudian ada lagi kerangka yang kita sebut ini kerangka O prime, ini X prime, ini Y. Jadi ini bergerak dengan kecepatan V misalkan. Ya, jadi kerangka O bergerak dengan kecepatan V. Gitu. Nah, dari hukum 1 Newton, hukum 1 Newton itu apa? Jadi benda bergerak dengan kecepatan konstan atau diam, gaya bekerja padanya itu adalah 0. Tidak ada. Jadi ini diam atau GLB. Bergerak lurus beraturan. Ya, jadi kalau V-nya ini konstan, ini berarti lintasannya lurus. Ya. Nah, hukum 1 Newton ini, jadi kalau dia kerangka itu diam, ya, yang misalkan di O, dengan O prime dia bergerak dengan kecepatan konstan, kita nyebutnya ini adalah kerangka inersial. Ini adalah kerangka inersial. Jadi ada inersia dengan inersial. Ya. Massa inersia, kerangka inersial. Jadi kerangka inersial itu adalah kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan atau diam. Dan kerangka itu didefinisikan oleh hukum 1 Newton.
Nah, jadi kalau kita lihat lagi gambar di sini, jadi kalau seandainya kerangka ini bergerak, yang opera ini bergerak dengan kecepatan v yang konstan. Kalau misalkan saya meninjau sebuah partikel, misalkan yang berjarak r prime dari sana, kemudian yang dari sini itu adalah r gitu ya. Nah, kalau Anda lihat vektor posisi antara O dengan O prime itu kan relatifnya itu adalah V kali T kan. Yang ini nih. Vektor ini. Bentar, saya hapus dulu. V kali T. Sehingga nanti saya dapatkan kalau R di sini yang R prime itu adalah R dikurangi V kali T. V konstan. Oke, kalau saya turunkan, jadi gini, biasanya kalau kita di kerangka O prime, itu ya pakainya prime semua, baik dr prime dengan t prime. Ya. Tapi ada di Newton itu sifatnya adalah karena t itu adalah parameter, jadi dia bersifat absolut. Dalam artian bahwa t prime itu sama dengan t. Ya, jadi artinya karena t prime itu sama dengan t, ini berarti bisa saya hapus di sini. Sifat itu ini. Jadi ini adalah dr per dt dikurangi v gitu. Nah, kemudian Anda turunkan lagi d kuadrat r per dt kuadrat sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat. Ini kan konstan saya turunkan, jadi jawaban begini. Artinya ini apa? Ini adalah percepatan yang dilihat oleh kerangka O terhadap benda ini, benda di titik P katakanlah. Yang di sini itu adalah kerangka O yang diam. Artinya dia mengukur percepatan yang sama. Kalau keduanya itu saya kalikan M, artinya apa? Prime itu sama dengan M. Artinya apa? Gaya yang diukurnya atau ditinjaunya itu sama. Itu yang menariknya dari hukum Newton. Jadi ternyata kerangka inersial itu membuat hukum 2 Newton itu invarian sifat. Jadi ini adalah sifat invarian. Invarian. Hukum 2 Newton. Terhadap yang ini disebut namanya ini transformasi Galilean. Terhadap transformasi Galilean. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Saya Pak Murtado. Ya. Mau tanya. Masalah gambar aja sebenarnya sih Pak. Di gambar itu kan jarak antara O dan O prime itu
V kali T, Pak ya. Iya, Nah, kan V-nya itu konstan. bukan jarak siapa Nah, posisi lebih tepatnya. oh iya, Ini di vektor. posisi O prime terhadap O. Nah, berarti kalau gitu si kerangka O prime itu bergeraknya ke searah sama VT itu, Pak ya. Maaf, saya kurang jelas. Pertanyaannya gimana? Berarti kecepatan O prime itu terhadap O biasa itu searah sama VT itu kan, Pak ya, bukan ke arah kanan atas kayak yang digambar itu. Enggak, ini maksud saya V di sini itu adalah arah gerak dari kerangka O prime. Jadi sembarang aja. Jadi Anda bisa tulis kemana aja terserah, nggak masalah. Tapi yang jelas dia perbedaan posisinya itu V kali T gitu, antara O dengan O prime. Ini sama seperti ini aja. Ini kan vektor A misalkan ya. Ini vektor B misalkan yang dari O prime ke P. Jadi kan vektor O dengan O prime itu kan tinggal A kurang B aja kan sebenarnya. Sama seperti itu. Jadi ini Anda bayangkan vektor AB ya. Jadi R di sini adalah misalkan di sini A, itu di sini misalkan vektor B yang O ke O prime posisinya, kemudian posisi O prime ke P itu yang posisi partikelnya gitu ya. Jadi itu misalkan C gitu ya. Itu berarti kan A sama dengan B vektor B tambah vektor C gitu. Vektor B itu di sini adalah yang VT gitu. Vektor C-nya itu adalah vektor R prime. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ini kebetulan kalau dia kerangka inersial. Misalkan kalau V-nya itu bergantung pada waktu gimana? Jadi V-nya itu tidak konstan. Jika V tidak konstan. Artinya V di sini bergantung pada T. Itu bagaimana? Jadi ya analog seperti itu juga. Jadi kalau di R gini sama dengan R prime dikurangi integral V dt gitu. Ini misalkan dari 0 sampai T aja misalkan ya. Mungkin kalau mau konsistennya begini, ini prime, ini berarti T prime. Gitu. Nah, jadi kalau saya turunkan misalkan dr per dt itu sama dengan maaf ini terbalik ya. dr prime itu sama dengan dr per dt dikurangi v. Jadi nanti kalau saya turunkan lagi kedua kali d kuadrat r prime dt kuadrat sama dengan d kuadrat r per dt kuadrat dikurangi dv per dt. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah a prime, ini adalah a dikurangi ini adalah yang disebut namanya percepatan fiktif lah istilahnya gitu. Ya percepatan kerangkanya sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya kalikan m kali a, ini adalah m kali a, gitu ini adalah kurangi m kali af. Ini adalah f yang diukur oleh kerangka O prime, ini adalah gaya f yang diukur oleh kerangka O, ini dikurangi dengan yang disebut gaya fiktif. Kita nyebut ini gaya fiktif aja. Maksudnya gaya fiktif itu adalah gaya yang diakibatkan karena kerangka tersebut dipercepat. Jadi artinya di sini bahwa hukum 2 Newton tidak
invarian ya, jika V-nya itu bergantung pada T, tidak konstan. Jadi transformasi Galilean umum lah istilahnya gitu. Nah ini maknanya apa? Ketika F-nya, kita balik lagi ke sini dulu, ke kerangka inersial. Jadi ini artinya misalkan kalau ada orang mengukur di kereta tegangan tali itu adalah T ketika dia itu diam, kemudian ada orang bergerak dengan kecepatan konstan, jadi bergerak dengan kecepatan konstan, maka kedua pengamat di kerangka ini itu akan mengukur tegangan tali yang sama, baik dia itu diam ataupun bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi kalau kita ada kecepatan konstan, kecepatan itu adalah besaran vektor. Ya, artinya apa? Implikasinya bahwa kecepatan konstan itu lintasannya harus garis lurus, gerak lurus beraturan. Gitu. Jadi tidak mungkin dia bergeraknya melingkar. Kalau melingkar itu seperti di sini ya, dia ada gaya fiktif, ada percepatan sentripetal. Gitu. Nah, jadi kalau untuk kerangka-kerangka yang dipercepat itu biasanya itu terkait dengan namanya kerangka non inersial. Penanganannya kalau di Newton mungkin lebih sederhana ya. Kalau yang saya mengerti, jadi tidak terlalu rumit. Nah, kalau di relativitas, nah, itu dia merubah geometri dari ruang waktunya gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Ada pertanyaan? Nah, coba Anda, ini latihan ya. Latihan. Sebelah sini. Latihan. Nah, kita tahu gaya, Anda buktikan kan kok pakai kan hukum kolom itu invarian terhadap transformasi Galilean. Silakan di kertas lembar dikumpulkan di atau kuis inilah ya, atau kuis lah ya, kuis atau latihan sama aja sih, kuis lah, kuis 10 menit lah ya, kuis. Kuis pertama ya. Buktikan hukum kolom itu invarian terhadap transformasi Galilean. Menit. Anda kumpulkan di MS Team.
Kuis 1